Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arkas Channel semua. Salam sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 5 Juni 2025, kembali saya menyapa sahabat Arkas Channel semua untuk menyampaikan informasi ya, tentunya terkait pantauan kita di aplikasi 6NG dengan akun pendamping yang kami miliki untuk status SP2D KPM Atensi Yapi pada hari ini. Karena ada beberapa KPM yang melaporkan dan dari sahabat Arkas Channel juga sudah menyampaikan informasi beberapa KPM ini sudah melakukan pencairan ya untuk atensi Yapi. Lalu bagaimana status SP2D-nya ini di 6NG khususnya di akun kami pendamping akan kita pantau secara lengkap dengan menggunakan data dari KPM atensi Yapi tersebut. Dan juga kita akan melakukan pantauan terkait update ya penyaluran bansos PKH maupun BPNT tahap kedua ini di aplikasi 6NG akun pendamping. Bagaimana juga untuk status penyalurannya ataupun SP2D KPM BPNT di tahap kedua ini, dan juga proses penyaluran PKH pada tahap kedua ini. Apakah sudah masuk di menu final closing ataukah masih di menu penentuan KPM. Jadi, simak terus informasi dan pantauan yang akan saya lakukan secara lengkap dan sampai akhir agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan. Bagi sahabat Arkas Channel yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika dirasa informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan berguna bagi sahabat Arkas Channel semua. Baik, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Sahabat Arkas Channel, langsung kita ke aplikasi 6NG ya untuk memantau pantauan status SP2D KPM Atensi Yapi ya yang pertama, karena ada beberapa KPM di wilayah kami dan juga beberapa sahabat Arkas Channel pada kolom komentar juga menyampaikan bahwa KPM Atensi Yapi ini sudah sebagian besar ada yang melakukan pencairan. Kita akan pantau status SP2D pada detail dari KPM tersebut di aplikasi 6NG akun pendamping. Mari kita lihat statusnya di aplikasi 6NG. Baik, di sini sudah kita buka aplikasi 6NG ya. Jadi pada hari ini Kamis 5 Juni 2025 pada pukul 12:37 siang waktu Indonesia bagian barat ya, atau mendekati pukul setengah 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Langsung kita akan mengecek detail SP2D KPM Atensi Yapi ya. Akan kita cek dua KPM Atensi Yapi untuk status SP2D-nya pada hari ini. Langsung kita ke menu View DTKS. Kita akan masukkan NIK KPM Atensi Yapi yang pertama. Kita masukkan kode angkanya. Kita cek, kita cari. Baik, di sini sudah tampil ya. Ini kita lihat detail datanya. Bagaimana untuk status SP2D per hari ini ya. Baik, di sini sudah muncul, dan untuk bansos atensi Yapi alhamdulillah untuk periode 3 Mei Juni ya, 2 bulan ini keterangan SP2D-nya sudah SI. Jadi per siang hari ini ya keterangannya sudah terupdate untuk KPM Atensi Yapi dengan bank penyalur Bank Mandiri ini ya. Keterangannya sudah SI. Lalu kita cek juga untuk KPM yang kedua ya, apakah keterangannya ini sama untuk KPM yang kedua dengan KPM yang pertama ini. Kita ganti KPM-nya. Kita masukkan kode angkanya. Kita cek, kita cari. Baik, ini untuk KPM Atensi Yapi yang kedua ya. Kita cek detail SP2D-nya apakah sama seperti KPM Atensi Yapi yang pertama tadi. Status SP2-nya sudah SI. Dan alhamdulillah ya, untuk keterangan SP2D-nya juga sudah SI. Bansos Yapi atau Yatim Piatu periode 3 Mei Juni 2025 dengan bank penyalur Bank Mandiri di sini ya. Jadi seperti itu untuk hasil pantauan kita KPM Atensi Yapi untuk periode 3 bulan Mei dan Juni 2025. Baik, itulah tadi hasil pantauan kita di aplikasi 6NG untuk bansos atensi Yapi ya. Dan alhamdulillah
memang status di SP2D-nya, terutama di detail dari KPM tersebut, ini sudah menampilkan periode 3 ya, Mei Juni 2025, dan status SP2D-nya ini sudah SI. Dengan demikian, KPM Atensi Yapi ini sudah bisa mengecek ya secara berkala KKS yang dimilikinya. Kalau di wilayah kami ini menggunakan Bank Mandiri ya, untuk dicek di agen-agen Bank Mandiri terdekat ya, atau di mesin ATM terdekat. Karena kemungkinan saldo untuk Bansos Atensi Yapi ini sebagian besar sudah masuk di KKS dari KPM Atensi Yapi tersebut. Dan kami pesan kepada KPM Atensi Yapi untuk menggunakan ya dana Bansos Atensi Yapi sebesar 400.000 ini ya untuk bulan Mei dan Juni 2025 dapat digunakan dengan bijak dan sesuai dengan keperluan dan peruntukannya. Selanjutnya akan kita pantau untuk Bansos PKH ya tahap kedua ini di menu PKH, dan juga Bansos BPNT tahap kedua pada menu detail datanya di aplikasi 6NG akun kami pendamping ya. Pada hari ini apakah sudah mulai ada progres atau perkembangan terbaru di 6NG pendamping ya? Langsung kita buka aplikasi 6NG kembali. Baik, selanjutnya akan kita pantau untuk penyaluran PKH tahap kedua April Mei Juni 2025 pada menu PKH. Apakah pada hari ini sudah terupdate ya di menu final closing atau masih di menu penentuan KPM? Langsung kita ke menu final closing. Kita pilih periode April Juni 2025. Baik, ini tampilannya masih data tidak ditemukan ya untuk menu final closing di wilayah kecamatan kami. Kita ke menu evaluasi komponen. Kita pilih periode April Juni 2025. Dan keterangannya juga masih sama ya. Data tidak temukan. Proses evaluasi komponen belum dilakukan. Jadi, untuk Bansos PKH periode April Juni 2025 memang pada hari ini ya masih menampilkan KPM pada menu penentuan KPM di menu ini ya, April Juni 2025. Kita tunggu sebentar. Baik, masih di menu penentuan KPM ya. Untuk wilayah kami juga masih belum menampak ya ada penambahan atau pengurangan jumlah KPM pada menu penentuan KPM. Jadi kita doakan saja ya untuk Bansos PKH ya, kemungkinan besar di sebagian wilayah memang masih ya dalam proses penentuan KPM, belum masuk ke final closing, atau ya mungkin di aplikasi 6NG kami memang belum terupdate. Siapa tahu dalam beberapa hari ke depan ini statusnya sudah masuk di view detail dari KPM tersebut, sudah masuk ke SP2D, SPM ataupun SI. Karena sama seperti KPM Atensi Yapi tadi, langsung muncul ya statusnya sudah SI tanpa ada proses yang ditampilkan di menu view detail DTKS-nya. Selanjutnya akan kita cek ya Bansos BPNT tahap kedua tahun 2025 ini bagaimana view detail atau progresnya pada hari ini. Kita ke menu view DTKS. Kita masukkan nik KPM-nya. Kita masukkan kode angka. Kita cek, kita cari. Baik, ini untuk KPM sembako atau BPNT murni ya. Kita lihat detail datanya pada hari ini apakah sudah masuk ke dalam proses SP2D atau menampilkan periode terbaru pada aplikasi 6NG di akun kami pendamping ya. Baik, ini di akun kami pendamping ya, aplikasi 6NG, keterangan bansos sembako ini masih periode yang lama ya, Januari Maret 2025. Keterangannya juga sudah transaksi. Jadi belum tampil untuk periode terbaru di aplikasi 6NG pendamping pada menu detail data dari KPM tersebut. Sama seperti pada KPM PKH tadi ya, belum tampil untuk periode terbarunya. Kita akan cek juga untuk KPM yang dari pos ya. Kita ganti nik KPM-nya. Kita masukkan kode angkanya. Kita cek, kita cari. Baik, ini untuk KPM BPNT atau sembako via pos. Kita lihat detail datanya.
Dan untuk BPNT atau sembako via pos, periodenya juga masih periode yang lama ya. Belum ada tampilan periode terbaru April Juni 2025. Baik, itulah tadi hasil pantauan kita untuk Bansos PKH dan juga BPNT tahap kedua periode April Mei Juni 2025. Dan memang dari hasil pantauan kita per siang hari ini memang belum menampakkan progres pada Bansos PKH maupun BPNT ya untuk akun pendamping. Untuk PKH ini masih di menu penentuan KPM dan belum sampai ke menu final closing ya. Dan untuk KPM BPNT ini masih belum nampak ya periode salur ataupun status SP2D-nya di aplikasi 6NG kami ya di akun pendamping, dan masih terupdate ya di akun supervisor. Dan tentu harapan kita ya untuk Bansos PKH maupun BPNT ini di akun pendamping terutama ya, ini segera terupdate ya, sama seperti KPM Atensi Yapi tadi, tiba-tiba langsung muncul status sudah SI ya, tanpa ada keterangan SP2D atau SPM. Mudah-mudahan untuk Bansos PKH dan juga BPNT juga sama seperti itu ya. Pada menu detail dari data KPM tersebut, untuk periodenya sudah muncul dan status SP2D-nya ketika kita cek lagi ini sudah berubah menjadi SI. Untuk saat ini statusnya memang belum terupdate di akun 6NG kami ya pendamping, dan tetap ya kami berpesan bagi para KPM terutama di wilayah kami dan di wilayah yang lain untuk tetap bersabar menunggu proses ini dilakukan ya, baik PKH maupun BPNT. Dan nanti kalaupun setelah statusnya SI, ini baru bisa dilakukan pengecekan secara berkala dengan menggunakan KKS yang dimiliki untuk seluruh bank ya. Ini saja informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.